Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Ibu Guru yang sempat hadir pada kesempatan kali ini. Mohon izin saya ingin menyampaikan RTL atau rencana tindak lanjut. Ini adalah sebuah kegiatan tugas dari PKG PJOK. PKG itu pengembangan kompetensi guru khusus PJOK. Nah, di sini kami ditugaskan untuk membuat sebuah program kegiatan. Nah, ini sudah lama kami rencanakan dan pada hari ini ingin saya sampaikan kepada khususnya Bapak Ibu guru yang ada di sekolah kita ini. Kenapa? Karena rencana tindak lanjut ini ada kaitannya dengan KBS atau kelompok belajar sekolah. Nah, kelompok belajar sekolah kita ini kemarin kita sudah punya di PMM, tapi belum maksimal. Nah, nanti salah satu kegiatannya adalah membahas tentang program-program dari guru yang akan melaksanakan kegiatan di sekolah. Selanjutnya saya langsung saja. Ini ada slide berikutnya. Nah, ini saya akan melakukan sebuah kegiatan. Ini judulnya adalah rancangan pembelajaran berbasis proyek dengan menggunakan permainan bola basket modifikasi di tingkat kelas 4, 5, dan kelas 6. Nah, kegiatan ini dilatar belakangi oleh salah satunya konteks sekolahnya. Sekolah dasar kita memiliki 66 peserta didik, kurang lebihnya itu dari kelas 4, 5, dan 6 yang sangat antusias dalam kegiatan fisik dan permainan. Pembelajaran PJOK di sekolah masih terfokus pada aktivitas yang bersifat instruksional. Maksudnya kenapa? Selama ini saya dalam menyampaikan pembelajaran kepada peserta didik itu masih memakai sistem komando atau terfokus kepada saya. Diharapkan untuk kegiatan PKG PJOK ini guru-guru itu beralih ke metode di mana siswa itu menjadi pusat dan siswa itu mengelaborasi dan mencari bahan ajar dan menentukan minat dan bakat mereka. Tidak lagi seperti dulu masih dikomandoi oleh guru. Ya, saya lanjut ke slide berikutnya. Tujuan program. Nah, tujuan program ini kenapa saya mengadakan program perlombaan bola basket modifikasi ini, itu menggunakan permainan bola basket modifikasi sebagai bagian dari pembelajaran berbasis proyek atau PBL untuk mengembangkan keterampilan fisik serta sikap sosial dan nilai-nilai sportivitas dalam konteks pembelajaran PJOK yang berpusat pada peserta didik, serta melibatkan teman sejawat dalam pelaksanaan yang dibahas dalam KBS. Jadi tujuan pertamanya saya itu ingin membuat suatu pembelajaran berbasis proyek. Kemudian hal ini tidak akan berjalan kalau tidak saya diskusikan di KBS kita ini ya, kelompok belajar sekolah. Slide berikutnya itu capaian atau langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk tiap tujuan. Ini kita zoom dulu ya. Nah, ini ada tujuan tadi di slide ini ya, Bapak Ibu, di slide ini. Nah, ini kecil sekali tulisannya ya. Nah, ini saya besarkan sedikit. Nah, ini ada capaian 1, 2 ya. Capaian yang pertama itu peserta didik peserta didik mampu memahami dan menerapkan aturan permainan bola basket modifikasi secara mandiri dan kreatif. Indikatornya, semua peserta didik dapat merancang aturan permainan bola basket modifikasi dalam kelompok kecil dan dapat memainkannya sesuai dengan aturan yang mereka buat. Jadi nanti dalam perlombaan itu saya akan mendiskusikan dengan peserta didik
ya, bagaimana cara dan aturan permainan itu. Kalau selama ini itu biasanya berpusat pada guru, jadi siswa itu hanya menerima saja. Silakan, Pak. Nah, ini slide, kita pindah ke slide berikutnya ya. Pak Ogi, selamat datang. Jadi ini ada struktur program dan mitra dalam komunitas belajar. Nah, ini kelasnya itu saya ambil dari kelas 4, 5, dan 6. Jumlah pesertanya saya pukul rata itu kurang lebihnya 66 orang. Usia peserta didik itu 9 sampai 12 tahun. Pengaturan programnya itu ada ruang dan waktu. Ruangnya itu ada 2, di lapangan dan di dalam kelas. Di lapangan itu untuk aktivitas perlombaan, kemudian di dalam kelas nanti untuk diskusi. Kemudian waktunya itu saya laksanakan selama 3 hari. Ada babak persiapan dan babak penyisian, dilanjutkan perlombaan di hari kedua, kemudian ketiga itu final dan pembagian hadiah. Nah, untuk kemitraannya ini ada guru PJOK, tentunya saya sendiri nanti, kemudian ada guru kelas mungkin ada Bapak Ibu, nanti akan saya libatkan dalam kegiatan ini, yaitu sebagai membantu dalam mendokumentasikan refleksi dan hasil kegiatan. Kemudian saya juga akan memanggil orang tua siswa untuk dapat diundang untuk menyaksikan permainan dan memberikan dukungan moral. Saya ke slide berikutnya. Nah, ini kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Sumber daya yang dimiliki yaitu ada lapangan, alat permainan, kemudian ada guru PJOK, ada komunitas sekolah, dan pemanfaatan asetnya ini lapangan olahraga itu digunakan untuk sesi permainan seperti yang saya sampaikan tadi. Kemudian guru itu memfasilitasi siswa dalam perencanaan, pelaksanaan, dan refleksi. Kalau orang tua itu memberikan dukungan kepada siswa. Kita ke slide berikutnya. Ini ada rencana. Nah, rencananya ini ada lini masa evaluasi awal, tengah, dan akhir. Awal itu memulai pengetahuan dasar siswa tentang permainan bola basket modifikasi dan kesiapan fisik mereka. Nah, nanti ini akan saya sampaikan dengan peserta didik, kemudian kita bahas lagi nanti di KBS kita. Ada sumber datanya, peserta didik, guru, dan orang tua. Teknik pengambilan datanya, observasi langsung selama permainan, kemudian ada refleksi pribadi dan kelompok tentang nilai-nilai yang dipelajari. Ya, saya ke slide berikutnya, slide ke-8, yaitu kemungkinan dan tantangan serta solusinya. Di sini saya prediksikan ada 3 tantangan nanti yang akan kita hadapi atau kesulitan. Yang pertama, siswa dalam memahami aturan permainan bola basket modifikasi. Solusinya menyederhanakan peraturan permainan dan memberikan demonstrasi langsung agar siswa bisa langsung mempraktikkan. Kemudian ada tantangan kedua, yaitu siswa yang kurang tertarik pada permainan atau merasa permainan tersebut sulit. Nah, ini nanti akan saya diskusikan dengan peserta didik agar mereka bisa menentukan kalau itu sulit bisa disederhanakan. Itu ada 3 tantangan. Kemudian kita lanjut ke slide berikutnya, penutup. Nah, penutup ini nanti ada langkah tindak lanjut. Langkah tindak lanjutnya itu presentasi rencana pada komunitas sekolah untuk mendapatkan masukan dan saran seperti yang kita adakan sekarang ini. Kemudian ada yang kedua itu implementasi program sesuai dengan jadwal yang telah dilakukan. Nanti jadwalnya itu akan saya rilis nanti
di papan pengumuman, kemudian ada dokumentasi kegiatan dan refleksi untuk perbaikan di masa yang akan datang. Nah, ini kegiatan kami selama di sana. Ini ada 13 peserta. Yang tengah itu fasilitator kami, yang tengah-tengah yang baju kuning ada putihnya. Ini pesertanya. Dan yang satu ini megang kamera, jadi nggak ikut berfoto. Ini mayoritas di guru-guru di Kecamatan Mekakau Ilir. Ada yang dari Muara II, kemudian ada yang dari Kisam Tinggi 1 orang. Nah, demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kegiatan RTL saya. Kesimpulannya adalah saya akan mengadakan sebuah perlombaan, dan perlombaan itu nanti akan memakai metode pembelajaran berbasis pada peserta didik. Jadi berpusatnya kepada peserta didik. Jadi nanti peraturan permainannya bisa dimusyawarahkan dengan peserta didik, kemudian tidak menyulitkan bagi peserta didik. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Terima kasih banyak kepada Kepala Sekolah dan Bapak Ibu telah hadir dan mendengarkan apa yang saya presentasikan ini. Kemudian nanti kalau ada tambahan akan saya umumkan lagi di grup atau di papan pengumuman. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi